Dalam transaksi perdagangan banyak terjadi pergerakan uang. Pergerakan uang dalam jumlah banyak dan fluktuatif perlu diatur agar lancar dan aman. Untuk memperlancar pergerakan uang diperlukan sebuah lembaga khusus. Lembaga tersebut dikenal dengan lembaga keuangan. Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana lembaga keuangan, kita akan mempelajari materi mengenai bank dan lembaga keuangan bukan bank. Mari belajar bersama kami. Sania Ayuning Prasetyani, Dela Puspitasari, Agung Rofie. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Jenis-jenis bank ada dua yaitu A. Berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. B. Berdasarkan cara menentukan harganya, bank konvensional dan bank syariah. Sebagai contoh yaitu bank perkreditan rakyat. Contoh bank konvensional yaitu Mandiri, BCA, dan BRI. Contoh bank syariah. Berikutnya prinsip kegiatan usaha bank ada dua prinsip yaitu prinsip konvensional dan prinsip syariah. Produk-produk bank. Yang pertama adalah simpanan dibagi menjadi simpanan giro, simpanan tabungan, dan deposito, dan kredit yang merupakan penyediaan uang atau tagihan. Bank juga mengeluarkan produk dengan menggunakan teknologi yaitu m-banking. Berikut ini cara pembuatan m-banking. Selanjutnya, lembaga keuangan bukan bank merupakan semua badan yang bergerak di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga. Yang pertama ada Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang-barang berharga tertentu. Pegadaian juga memberikan pelayan-pelayan lain yang dapat dinikmati masyarakat. Yang kedua, sewa guna atau leasing merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan untuk barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Berikut beberapa contoh perusahaan sewa guna. Berikutnya, koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang kegiatan usahanya menerima simpanan dari anggota dan memberikan pinjaman kepada anggotanya. Contoh koperasi simpan pinjam. Keempat yaitu perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang usahanya melakukan pertanggungan terhadap risiko yang dihadapi oleh nasabahnya. Beberapa daftar asuransi di Indonesia. Anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Contoh anjak piutang. Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Contoh modal ventura. Berikutnya, dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Contoh perusahaan dana pensiun. Bank sentral yang ada di negara Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya kecuali hak-hak yang diatur dalam undang-undang. Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas Bank Indonesia: pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain kecuali yang diatur dalam undang-undang. Contoh kantor OJK yang ada di Semarang. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih.